Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Morris di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu 30 November tahun 2022. Di penghujung ya, ini kita ceritanya di penghujung bulan November ya, yang sangat luar biasa ini. Saya kembali lagi hadir untuk rekan trader semuanya di Indonesia, trader Indonesia, trader market. Kembali lagi bersama saya Moritz. Kita akan membahas sedikit tentang informasi yang terjadi pada pasar saat ini. Informasi yang terjadi kita akan bahas secara fundamental dan kita mengkajinya dalam teknikal. Nah, oleh karena itu rekan trader, saya berharap supaya apa yang saya bawakan ini setidaknya memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya pada hari ini. Oke, tanpa membuang waktu lama lagi rekan trader, hari ini kita akan mengangkat tema tentang penguatan emas ya, dan bagaimana pasar menunggu data Amerika yang menjadi fokus pada hari ini ya. Rekan trader semuanya, kita kembali ke platform lagi, dan kalau kita lihat di platform kita bagaimana gold rekan trader, peningkatan yang terjadi pada hari ini sudah 2 hari berturut-turut dia mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Kemarin dia melakukan penutupan di seputaran 1000 berapa nih? 1750 lah ya. Walaupun sempat menyentuh level 1750 berapa ini? Ya 1759 ya. Dengan sedikit penguatan yang terjadi ini setidaknya memberikan dampak yang sangat luar biasa ya. Dan kalau kita lihat juga bahwa penguatan yang terjadi tersebut selain itu bisa juga dilihat dari bagaimana pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika, dan pada prinsipnya gold ini dia sangat terpengaruh dengan apa yang terjadi pada Tiongkok minggu-minggu ini ya. Di Tiongkok dengan program Zero COVID ya, di mana demo besar-besaran ya yang dilakukan sangat mempengaruhi bagaimana pergerakan yang terjadi pada gold. Dan kalau kita lihat secara teknikal di sini pun juga gold ini secara teknikal dia masih bisa mengalami kenaikan sampai, menurut saya dia masih bisa naik sampai di titik tertinggi itu di seputaran sini rekan trader. Kalau saya bilang titik tertinggi dia itu akan di seputaran sini. 2 hari lagi masih lama rekan trader. 2 hari menuju non-farm itu masih lama. Dan data sekarang benar-benar terpusat tentang apa yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell, The Fed. Kita lihat di sini dulu rekan trader ya, kita lihat di website kita lihat di sini bagaimana kalender ekonomi yang terjadi ya pada hari ini. Kalau rekan trader lihat ya, kalender ekonomi yang terjadi pada hari ini sangat luar biasa ya. Ini malahan kalau saya sahabat ini saya bikin dalam 1 minggu aja dulu ya. Mana minggu ini. Oke. Nah, kalau rekan trader lihat ya, di hari ini harap diperhatikan terutama nanti pidato yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell pada pukul 1:30 dini hari nanti. Jadi pada garis besarnya semua menunggu pidato tersebut pada pukul 1:30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, data ini semua bermulai daripada pukul 20.15 perubahan tenaga kerja non pertanian ADP. Nah, karena nanti data ini akan dikoreksi pada hari Jumat nanti di sini. Ketenaga kerja non pertanian non farm ya, yang diperkirakan sebesar 200k ya. Nah, ini dia. Oleh karena itu rekan trader harap diperhatikan hari ini adalah harinya pergerakan dari dolar Amerika. Apakah dolar, rekan trader harap hati-hati. Diawali dengan pengangguran Jerman, inflasi di Eropa, dan terus sampai akhirnya nanti ditutup oleh pidato Ketua Dewan Jenderal. Dewan Jenderal udah kayak film apa aja. Ketua The Fed, Gubernur Sentral Amerika ya.
Jeremy Powell. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Harus benar-benar diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Nah, ini harus diperhatikan. Oleh karena itu rekan trader, dari sini kita bisa lihat secara teknikal ya. Ini tadi kan secara fundamental. Secara teknikal di sini kita bisa lihat bahwa ya, dengan adanya kegiatan di Cina yang sudah mulai meredah, demonya sudah meredah, artinya dia memberikan sedikit tekanan ya, dia sedikit tekanan terhadap dolar sehingga membuat gold ini semakin naik. Dan kalau kita lihat di sini rekan trader, kalau saya secara garis besar saya berasumsi dia ini masih bisa naik rekan trader. Paling maksimal menurut saya dia bisa naik itu sampai di level, kalau menurut saya rekan trader ya, dia masih bisa naik tuh sampai di level sini 1759, masih bisa naik. Tapi harap diperhatikan, hari ini banyak sekali informasi ya. Saya juga bisa bilang bahwa kenaikan dia ini sebenarnya bisa saja terjadi di pasar Eropa. Di saat pasar Eropa dia bisa naik, saya optimis dia masih bisa naik mungkin sampai di 1757. Tapi ingat rekan trader semuanya, kenapa saya bilang ingat? Karena masuk di pasar Amerika, news sangat banyak, tidak tertutup kemungkinan dia bisa terbang lagi, jatuh bebas, dan dia bisa menuju ke nilai kerendahannya itu. Malahan kalau menurut saya tidak tertutup kemungkinan dia bisa terbang jatuh bebas dan dia turun sampai di level paling terendah di 1739. Minimal kalau dia terjadi penurunan di 1744 bisa. Nah, ini kita lihat dari sini rekan trader ya. Kita lihat ya. Mari kita berpikir secara logika. Ini kan belum mau masuk di pasar Eropa nih ya. Dikit lagi masuk pasar Eropa. Lihat tendensi di RSI ini dia masih naik. Artinya kemungkinan besar ini dia masih bisa naik rekan trader. Dia masih bisa naik minimal menurut saya itu sampai di daerah sini ya. Minimal sampai di daerah 1759. Dia masih bisa naik sampai situ. Nah, kalau sampai di situ kan artinya, ini kita berbicara secara teknikal ya. Artinya RSI ini kemungkinan besar nih udah sampai di daerah 70 rekan trader. Dan itu di saat masuk di pasar Eropa ya. Nah, pasar Eropa bisa naik. Nah, bagaimana setelah masuk di pasar Amerika, setelah pergerakan yang ditunjukkan oleh news ini kan masuk di pasar Amerika rekan trader pada pukul 8 malam. Dia udah mulai masuk pasar Amerika, udah mulai dibuka. Artinya rekan trader, artinya rekan trader dari sini kita udah bisa lihat bahwa ketinggian dia ini udah sampai maksimum rekan trader. Siap-siap dia akan balik arah. Makanya kan saya bilang saya bilang dari awal bahwa dia bisa saja naik sampai level tertingginya di 1759. Setelah itu dia akan membanting harga dan dia bisa turun sampai 1744. Masih bisa sampai daerah situ. Rekan trader. Makanya kan saya bilang harap diperhatikan, samakan fundamental dengan teknikal ya. Kecuali kalau rekan trader tradingnya scalping, nah itu main pendek ya. Kalau itu saya angkat tangan. Tapi kalau kita dalam langkah ke depan tinggi, saya bisa bilang bahwa arah pergerakan dia itu akan seperti yang saya bilang tadi. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Oke. Dan akhirnya saya mau bilang juga bahwa pengaruh fundamental yang terjadi pada saat ini benar-benar dia akan sedikit mempengaruhi arah pergerakan gold, karena hari ini berita sangat luar biasa dan puncaknya adalah pengumuman pidato yang dilakukan oleh Gubernur Central Bank Amerika Jeremy Powell. Harap diperhatikan sekali lagi oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, sekarang kita tinggalkan tema kita yang tadi ya, penguatan emas dan data Amerika Serikat dalam fokus. Kita sekarang masuk ke analisa teknikal. Seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika rekan trader. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini? Pergerakan dari indeks dolar Amerika kita bisa lihat di sini dengan jelas sekali bahwa indeks dolar Amerika pergerakannya hari ini agak sedikit menurun. Kita udah lihat masuk di pasar Eropa dia sedikit menurun, sangat wajar rekan trader karena dikit lagi akan ada news dari Eropa. Tapi hati-hati, sekali lagi saya bilang hati-hati masuk di pasar Amerika. Oke, sekarang dia lagi menurun. Anggaplah tendensi yang terjadi ini dia menurun ya rekan trader ya. Bearish.
ya. Oke, kita anggap dia bearish. Nah, kalau sampai bearish yang terjadi, saya tidak bisa bilang bahwa dia akan bearish sampai di 106.34. Bisa terjadi, bisa. Tapi saya kembali lagi bilang hati-hati bahwa kenaikan pun juga masih bisa terjadi sampai di level yang paling tertinggi di sini, rekan trader. Minimal kenaikan itu dia bisa sampai di sini, ya, 106.781, atau maksimal akan bisa sampai di level tertinggi di sini pada nanti akhir waktu masuk pasar Eropa. Oleh karena itu pada saat ini, ya, saya lebih main aman. Saya bilang bahwa arah pergerakan hari ini karena newsnya banyak, jadi saya main aman. News banyak, saya bisa bilang bahwa secara garis besar pergerakan dia akan sedikit melebar dari 106, ya, 0.304 sampai 106.961. Nah, ini dia pergerakannya. Tapi secara garis besar dia akan bergerak itu di sekitar sini aja nih, ya. Kalaupun naik dia bisa sampai 106.781, tapi saya bilang masuk pasar Eropa, oke, dia agak sedikit penurunan, ya. Dan kalau kita lihat pun juga pasar Eropa dia akan turun, tapi hati-hati pembalikan arah setelah pasar Amerika. Bahaya. Membalikan arah pasar Amerika. Tapi kalau memang dia terjadi penurunan yang dahsyat, ya tidak tertutup kemungkinan nanti dia bisa turun sampai di level paling terbawah di 106 sini, rekan trader. Karena ini news itu segala sesuatu bisa terjadi, rekan trader. Nah, ini dia. Ini bonus dia nih. Tapi saya masih bisa bilang dia naik dia menurut saya, ya. Oke, kita lanjut sekarang di Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD, rekan trader semuanya? Nah, untuk Euro USD, rekan trader, pergerakan dari Euro USD ini sudah sangat jelas bahwa Euro USD agak sedikit mengalami penguatan, ya. Nah, ini dia, ya. Penguatan yang sangat dahsyat hari ini, ya, dengan tendensi dari 1.03152 sampai 1.03645. Penguatan masih bisa saja terjadi, ya, rekan trader, dan kita lihat bagaimana ke arah pergerakan dia. Kalau di sini saya bisa lihat bahwa kalau di sini kita bisa lihat bahwa arah pergerakan dia ini akan masih bisa naik, ya. Saya bisa bilang bahwa dia ini masih bisa kuat naik sampai penguatan ini, dia masih bisa naik sampai di arah sini, rekan trader. 1.03828. Dia masih bisa naik. Nah, ini menurut analisa saya, karena kalau kita lihat secara teknikal pun juga dia akan naik terus sampai ke arah sini, ya. Dan hati-hati di saat terjadi penurunan. Saya bisa bilang penurunan itu dia bisa turun sampai minimal sampai di level sini. Tapi bisa juga turun sampai di level di bawah 1.03152, rekan trader. Segala sesuatu bisa terjadi. Oleh karena itu saya bilang bahwa, ya, oke, ini bonusnya di sini nih. Bonusnya di sini. Oke. Nah, ini bonusnya. Nah, saya bisa bilang bahwa arah pergerakan dia, ya, pada kesempatan kali ini dia akan bergerak sangat di arah 1.03251 sampai 1.03828, dan apabila masih terjadi kenaikan, tendensi dia itu masih bisa naik sampai di sini. Tapi kalau menurut saya kenaikan dia nggak terlalu tinggi lagi sih menurut saya, ya. Kita akan lihat masuk di pasar Eropa seperti kayak gimana, tapi saya lebih yakin bahwa setelah masuk pasar di Amerika tidak tertutup kemungkinan dia akan turun ke bawah. Tidak tertutup kemungkinan. Oke, kita lanjut ke pound sterling. Bagaimanakah arah pergerakan pound sterling, rekan trader semuanya? Untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat di sini bahwa arah pergerakan pound sterling sudah sangat jelas. Dia seperti Euro USD, kebanyakan peluang besarnya adalah bullish, ya. Dan kita bisa lihat bagaimanakah arah pergerakan yang akan terjadi, ya. Kalau menurut analisa saya, dia ini masih bisa naik dengan tujuan yang paling akhir dia itu di seputaran 1.20272, itu paling akhir sekali. Tapi menurut analisa saya, menurut analisa, kenaikan dia ini masih bisa saja terjadi, paling masuk dalam logika itu di seputaran sini, rekan trader. Tapi ini juga menurut saya jauh sekali sih, menurut saya jauh. Menurut saya paling masuk logika sih di sekitaran sini menurut saya. Nah, ini dia berapa nih? 1.20084. Nah, dan apabila terjadi penurunan, ya penurunan dia paling terjauh di daerah sini, rekan trader, 1.19457. Oleh karena itu arah pergerakan dia itu seperti sini, rekan trader, menurut analisa saya, ya. 1.19457 sampai 1.20084,
dan apabila dia masih bisa melanjutkan kenaikan dia yang paling tertinggi itu di seputaran 1.20272. Itu adalah kenaikan yang paling tertinggi yang bisa terjadi pada pound sterling. Bagaimanakah gold, rekan trader? Untuk gold kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold, arah pergerakan gold adalah sebagai berikut. Gold, rekan trader, pergerakannya masih memiliki peluang kenaikan yang sangat dahsyat, masih bisa naik lagi, sangat luar biasa naik. Tadi saya udah jelaskan bahwa kemungkinan naik sangat tinggi. Dia masih bisa, menurut saya dia masih bisa naik melewati level sini. Oh, ini bisa, dia masih bisa naik. Dan ketinggian paling maksimal menurut saya itu sampai di level 1759.31. Itu adalah nilai kenaikan yang paling maksimal yang akan terjadi ya. Tapi kita akan lihat dulu, kita akan lihat bagaimana. Oke, kalau menurut data di sini kenaikan yang paling maksimal itu sebenarnya bukan kenaikan paling maksimal itu di area sini, tapi saya lebih ini adalah kenaikan yang paling maksimal. Wajar. Saya bilang wajar. Tapi saya bilang bahwa dia menurut saya ya, dia akan naik itu sekarang sampai menuju 1757. Kalau bisa lewat lagi dia akan menuju ke 1759. 1762 ini menurut saya bonus kenaikannya terlalu tinggi menurut saya. Tapi saya tetap berasumsi bahwa dia akan naik itu paling tinggi sekarang. Ini yang paling setinggi-tingginya. Nah, ini 1748.57 sampai 1759.31 ya. Dan apabila dia masih bisa naik lagi ya, ini bonus, tapi saya tidak terlalu yakin dia bisa naik lagi sih. Saya tidak terlalu yakin. Nah, itu dia ya, itu bonus saja tuh. Oke, selanjutnya di USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang, rekan trader semuanya? Untuk USD Yen Jepang, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa USD Yen Jepang arah pergerakannya masih benar-benar sideways, wait and see, melihat. Tapi kemungkinan buy ini bullish masih kuat di sini, rekan trader. Kalau menurut saya kemungkinan bullish ini sangat kuat sebenarnya. Kalau saya bilang ya, oleh karena itu saya anggaplah bullish ini masih bisa iya sih, kalau menurut saya bullish masih sangat kuat sebenarnya. Anggaplah bullish ya, kita anggaplah bullish. Oke, kita berasumsi dia bullish. Kalau dia bullish, rekan trader, naiknya nggak tinggi, rekan trader. Ketinggian yang paling maksimal itu sampai di 138.927. Dan apabila terjadi penurunan dia yang paling dahsyat itu cuman sampai ini penurunan pertama di sini. Kalau udah tembus, dia masih turun lagi. Penurunan berikutnya menurut saya itu ya sampai di daerah sini. Oleh karena itu dia ya 138.279. Oleh karena itu saya mengambil sebuah asumsi dia akan bergerak di seputaran sini. 138.279 sampai 138.927. Itu adalah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 30 November tahun 2022. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan manfaat buat rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.